Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. Selamat datang di channel Real Math. Pada video kali ini, kita akan membahas latihan-latihan soal matematika yang mana tujuan dari pembuatan video ini untuk membantu adik-adik siswa kelas 9 yang sebentar lagi akan mengikuti penilaian tengah semester atau PTS. Semoga dengan pembahasan soal-soal di dalam video ini, adik-adik semua bisa terbantu, bisa jadi bahan pembelajaran untuk adik-adik dalam menghadapi ujian tengah semester yang akan datang. Dan semoga hasil ujian tengah semester adik-adik semua memuaskan. Oke, langsung saja kita ke pembahasan soalnya. Kita mulai dengan soal nomor 1. Pernyataan yang benar tentang 5 pangkat 3 adalah, di sini kita diberikan, dari soalnya kita diberikan ada 5 pernyataan. Dari 5 pernyataan ini, kita disuruh memilih mana pernyataan yang benar tentang 5 pangkat 3. Kita mulai dengan pernyataan pertama. Pernyataan pertama, bilangan pokok adalah 5. Nah, dari soalnya bilangan pokoknya jelas bahwa bilangan pokoknya 5. Maka pernyataan yang A benar. Kemudian pernyataan yang B, pangkatnya 5. Pangkatnya adalah 5. Sedangkan di soalnya pangkatnya adalah 3. Maka pernyataan B salah. Yang berikut pernyataan C, dapat ditulis 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Dari pernyataan ini sudah jelas-jelas pernyataan ini salah. Kenapa salah? Karena seharusnya ditulis itu 5 kali 5 kali 5. Bukan seperti pernyataan C ini. Jadi pernyataan C salah. Yang berikut pernyataan D. Eksponennya adalah 3. Ingat, di sini ada kata eksponen. Eksponen berarti pangkatnya. Nah, di sini pangkatnya adalah 3. Dari soalnya juga pangkatnya 3. Maka pernyataan yang D benar. Yang berikut pernyataan E, nilainya 125. Apakah benar 5 pangkat 3 itu 125? Mari kita buktikan. 5 kali 5 kali 5. Itu sama dengan 5 kali 5 adalah 25. Kemudian dikali 5 lagi adalah 125. Berarti pernyataannya E, pernyataannya benar. Jadi, dari 5 pernyataan di soal nomor 1 ini, pernyataan yang benar adalah pernyataan A, D, dan pernyataan E. Kita ke soal nomor 2. Nyatakan perpangkatan negatif 0,8 dipangkatkan 2 dan 0,8 pangkat 2. Oke, sekarang kita nyatakan dalam bentuk bilangan biasa. Kita mulai dengan yang pertama adalah negatif 0,8 dipangkatkan 2.
Ini bilangan berpangkat. Kalau kita mau menuliskan dalam bentuk bilangan biasa, maka kita langsung saja negatif 0,8 dikali negatif 0,8. Selesai. Kemudian yang berikut 0,8 dipangkatkan 2 sama dengan, nah untuk yang kedua ini sama halnya seperti yang pertama, tinggal kita kalikan saja. Jadinya 0,8 kali 0,8. Nah, bentuk-bentuk ini sudah merupakan bentuk bilangan biasa, bukan bilangan berpangkat lagi. Bagaimana adik-adik, bisa dipahami? Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Tentukan bentuk sederhana dari B pangkat 2 kali B pangkat 6 per B pangkat 4. Oke, jadi di sini ada tanda titik. Nah, tanda titik ini merupakan perkalian. Jadi, kita gunakan sifat dari perkalian bilangan berpangkat. Nah, sifat dari perkalian bilangan berpangkat itu kalau bilangannya pokoknya kalau bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya langsung kita jumlahkan. Maka untuk menjawab soal nomor 3, kita langsung saja. B pangkat 2 kali B pangkat 6 akan menjadi B pangkat 2 ditambah 4 per B pangkat 4. Sama dengan B pangkat 2 tambah 4, berarti ini menjadi B pangkat 6 per B pangkat 4. Sekarang selanjutnya pembagian bilangan berpangkat. Kalau pembagian bilangan berpangkat, maka pangkatnya kita kurangkan. Jadi ini akan menjadi B pangkat 6 kurang 4. Sama dengan B pangkat 2. Jadi bentuk sederhana dari B pangkat 2 kali B pangkat 6 per B pangkat 4 adalah B pangkat 2. Kita ke soal nomor 4. Hasil dari 3A pangkat min 3, B pangkat 4, C pangkat min 5 dipangkatkan 2. Oke, di sini di soal nomor 4 ada bilangan yang berpangkat negatif. Ketika kita mendapat soal bilangan berpangkat negatif, yang pertama harus kita lakukan adalah ubah pangkat negatif menjadi pangkat positif. Ingat sifat bilangan berpangkat negatif, jika A pangkat negatif N, maka akan menjadi 1 per A pangkat N. Jadi, dari pangkat negatif kita ubah menjadi pangkat positif. Maka dari soalnya kita bisa rubah sekarang. Yang pertama, 3 dikali. Kenapa kali? Penghubung antara 3A, B, dan C adalah perkalian. Maka di sini langsung kita tulis kali. Dikali A pangkat min 3. A pangkat min 3-nya kita ubah menjadi pangkat positif. Jadinya 1 per A pangkat 3 kali B pangkat 4 kali C-nya pangkat negatif, maka ini kita ubah menjadi pangkat positif, akan menjadi 1 per C pangkat 5. Kemudian di sini dipangkatkan dengan 2. Maka selanjutnya sama dengan, sekarang kita selesaikan dalam kurung terlebih dahulu. Kalau perkalian maka langsung kita kalikan saja. 3 dikali 1 adalah 3 kali B pangkat 4 adalah 3B pangkat 4 dikali 1 adalah 3. Jadi ini hasilnya adalah 3B pangkat 4 per
Ingat bahwa di sini sebenarnya ada per 1, di sini juga ada per 1. Jadi kita kalikan saja. 1 kali A pangkat 3 adalah A pangkat 3, kali 1 tetap A pangkat 3, dikali C pangkat 5 adalah A pangkat 3 C pangkat 5. Kemudian dipangkatkan lagi dengan 2. Sama dengan, nah sekarang bilangan yang ada dalam kurung, pangkatnya kita kalikan dengan pangkat yang ada di luar. Berarti sekarang kita mulai dari 3. 3 pangkatnya berapa? 3 pangkatnya 1. Dikali 2 maka akan menjadi 3 pangkat 2. Yang berikut B pangkat 4 kali 2. Berarti ini akan menjadi B pangkat 8 per A pangkat 3 kali 2. Hasilnya adalah A pangkat 6. Kemudian C pangkat 5 kali 2 adalah C pangkat 10. Jadi, hasil dari 3A pangkat min 3, B pangkat 4, C pangkat min 5 dipangkatkan 2 adalah 3 pangkat 2B pangkat 8 per A pangkat 6, C pangkat 10. Kita lanjut ke soal nomor 5. Hasil dari 3 pangkat negatif 1 tambah 2 pangkat negatif 2 tambah 1 pangkat negatif 4 adalah, oke, soal nomor 5 ini masih berhubungan dengan bilangan berpangkat negatif. Maka kita ubah bilangan berpangkat negatif ini menjadi bilangan berpangkat positif. Maka akan menjadi sama dengan 1 per 3 pangkat 1 ditambah 1 per 2 pangkat 2 ditambah 1 per 1 pangkat 4. Sama dengan, kita selesaikan yang bilangan berpangkatnya. Jadinya 1 per 3 pangkat 1 hasilnya adalah 3 ditambah 1 per 2 pangkat 2 hasilnya adalah 4 ditambah 1 per 1 pangkat 4 hasilnya adalah 1. Selanjutnya kita jumlahkan pecahan tersebut. Nah, ingat dalam penjumlahan pecahan, bilangan pecahan, penyebutnya harus sama. Maka ini kita samakan penyebutnya terlebih dahulu. Samakan penyebutnya dengan 12. Kita samakan penyebut dengan 12. Maka di sini sama dengan, ini penyebutnya sudah pasti 12. Tinggal kita cari pembilangnya. Pembilang yang pertama. Pembilang yang pertama 12 dibagi 3, kemudian dikali 1. Hasilnya adalah 12 bagi 3, 4 kali 1 adalah 4. Maka di sini kita isi 4 ditambah. Berikutnya kita pembilang yang kedua. Pembilang yang kedua adalah 12 dibagi 4 dikali 1. 12 bagi 4, 3 kali 1 adalah 3. Maka pembilang yang kedua adalah 3. Kemudian ditambah 12 kita bagi dengan 1, kemudian dikali lagi dengan 1. Ke 12 bagi 1, 12 kali 1 adalah 12. 12-nya kita isi di sini. Lanjut, tinggal kita jumlahkan. 4 tambah 3, 7 tambah 12 adalah 19 per 12. Kita sederhanakan menjadi 19 per 12 itu sama dengan 17 per 12. Jadi, hasil dari 3 pangkat min 1 tambah 2 pangkat min 2 tambah 1 pangkat min 4 adalah 17 per 12. Bagaimana adik-adik, bisa dipahami?
Jika dari pembahasan ini ada yang adik-adik tidak paham, adik-adik bisa langsung tanyakan di kolom komentar. Oke, kita lanjut ke soal yang berikut. Nomor 6. Bentuk sederhana dari X pangkat min 1 Y pangkat min 3 Z pangkat min 5 per X Y Z dipangkatkan negatif 6 adalah. Oke, untuk soal nomor 6 merupakan bilangan berpangkat negatif. Bisa saja kita menyelesaikannya dengan merubah pangkat negatif menjadi pangkat positif. Namun, ada cara yang lebih mudah. Adik-adik perhatikan bilangan pokoknya. Di situ bilangan pokok ada X, Y, Z. Maka, kita bisa menyelesaikannya dengan menggunakan sifat pembagian bilangan berpangkat. Yang mana jika bilangan pokoknya sama, kalau pembagian maka pangkatnya kita kurangi. Nah, untuk soal nomor 6 ini kita langsung saja bahas. Di sini X pangkat negatif 1. X pangkat negatif 1, X pangkat negatif 1. Di sini ada per X juga, maka X-nya di sini pangkatnya adalah negatif 6. Jadi yang di bawah ini semuanya pasti pangkat negatif 6. Jadi X kurang, karena pembagian maka pangkatnya kita kurangi. Jadi X pangkat negatif 1 kurang negatif 6. Yang berikut Y pangkat negatif 3 kurang negatif 6. Kemudian yang terakhir adalah Z pangkat negatif 5 kurang negatif 6. Maka selanjutnya kita selesaikan operasi pangkatnya. Jadi X pangkatnya adalah negatif 1 kurang negatif 6. Maka ini akan menjadi negatif 1 tambah 6 adalah X pangkat 5. Selanjutnya Y pangkat negatif 3 kurang negatif 6. Maka akan menjadi negatif 3 tambah 6 hasilnya adalah 3. Yang berikut adalah Z. Z pangkatnya adalah min 5 kurang min 6. Maka dia akan berubah menjadi min 5 tambah 6 hasilnya adalah 1. Atau pangkatnya tidak perlu kita tulis, akan menjadi X pangkat 5 Y pangkat 3 Z. Jadi, bentuk sederhana dari soal nomor 6 adalah X pangkat 5, Y pangkat 3, Z. Kita lanjut ke soal nomor 7. Untuk soal nomor 7, hasil dari 1/3 pangkat 2 kali 9 bagi 1/9 pangkat 2. Oke, sekarang kita langsung saja. Untuk model soal seperti ini, yang pertama kita selesaikan dulu yang ada pangkatnya. 1/3 pangkat 2, hasilnya berapa? 1/3 pangkat 2 berarti sama halnya dengan sama artinya dengan 1/3 kali 1/3. Berarti hasilnya adalah 1/9. Maka di sini 1/3 pangkat 2 akan menjadi 1/9 dikali 9. Nah, sekarang ada bentuk pembagian. Pembagian ini kita ubah jadi perkalian. Nah, sekarang pembagiannya diubah menjadi perkalian. Kalau tanda operasi dari pembagian berubah menjadi perkalian, maka bilangan bentuk pecahan yang di belakangnya harus kita balik. Maka di sini akan menjadi 9 pangkat 2 per
1. Jadi sekarang tanda pembagiannya hilang, semuanya jadi perkalian. Selanjutnya kita kalikan. 1/9 dikali 9 hasilnya adalah 9/9 dikali 9/2 bagi 1 hasilnya pasti 9/2 sama dengan 9 bagi 9 hasilnya adalah 1 dikali 9/2 sama dengan 1 kali 9/2. Berarti ini sama dengan 9/2 atau sama dengan 81. Jadi hasil dari 1/3/2 kali 9 bagi 1/9/2 adalah 81. Oke, kita lanjut ke soal berikut. Soal nomor 8. Bentuk dari 2/5 dipangkatkan 2, kemudian dipangkatkan lagi dengan 3, senilai dengan. Oke, untuk soal nomor 8, kita disuruh cari bentuk yang senilai dengan soalnya ini. Nah, kalau mencari bentuk yang senilai sebenarnya tidaklah rumit. Kita tinggal selesaikan pangkatnya ini. Ingat, model pangkat seperti ini berarti pangkatnya kita kalikan. Maka ini akan menjadi 2/5. Pangkatnya kita kalikan. Jadinya ini 2 kali 3 pangkatnya. Maka akan menjadi 2/5 pangkat 6. Nah, jadi bentuk yang senilai dengan 2/5 pangkat 2 dipangkatkan 3 itu adalah 2/5 pangkat 6. Kita lanjut ke soal nomor 9. Nilai dari 9 pangkat 1/2. Nah, sekarang untuk soal yang nomor 9, di sini kita disuruh mencari nilai 9 pangkat 1/2. Untuk memudahkan kita menyelesaikan soal nomor 9, sekarang bentuk bilangan pokok atau angka 9 ini kita ubah bentuknya. Ubah bentuknya menjadi bilangan berpangkat. Jadi 9 kita ubah bentuknya menjadi bilangan berpangkat. Maka 9 itu adalah 3 pangkat 2. Kemudian dipangkatkan lagi dengan 1/2. Sama dengan sekarang kalau pangkatnya bentuk model pangkatnya seperti ini, maka sesuai dengan sifat bilangan berpangkat, maka pangkatnya tinggal kita kalikan. Berarti ini akan menjadi 3 pangkat 2 kali 1 adalah 2, per 1 kali 2 adalah 2. Jadi 3 pangkat 2/2. 3 pangkat 2/2 akan menjadi 3 pangkat 1. 3 pangkat 1 itu adalah 3. Jadi nilai dari 9 pangkat 1/2 adalah 3. Kita lanjut ke soal nomor 10. Oke, sekali lagi kakak ingatkan, jika ada soal yang atau pembahasan yang adik-adik tidak paham, adik-adik bisa tulis saja langsung di kolom komentar. Oke, kita ke soal nomor 10. Hasil dari 32 dipangkatkan negatif 1/5. Nah, untuk soal nomor 10, modelnya hampir sama atau bahkan bisa sama dengan nomor 9. Cuma yang membedakan di sini, pangkatnya kalau nomor 9 pangkatnya positif, kalau nomor 10 pangkatnya negatif. Maka langkah pertama yang harus kita selesaikan adalah ubah
pangkat negatifnya menjadi pangkat positif. Maka ini kalau kita ubah menjadi pangkat positif akan menjadi 32 pangkat min 1/5 akan menjadi 1/32 pangkat 1/5. Selanjutnya, kita selesaikan penyebutnya terlebih dahulu. Penyebutnya adalah 32 pangkat 1/5. Nah, ini kita selesaikan sama seperti yang kita selesaikan nomor 9. Jadi ini akan menjadi 1 per, kita ubah 32-nya menjadi bilangan berpangkat. Di sini kakak akan merubahnya menjadi 2 pangkat 5, kemudian dipangkatkan lagi dengan 1/5. Sama dengan 1 per, sekarang pangkatnya tinggal kita operasikan. Operasinya adalah perkalian. Jadi ini akan menjadi 2 pangkat 5 kali 1 adalah 5, 1 kali 5 adalah 5. Maka ini akan menjadi 1/2 pangkat 5 bagi 5 adalah 1. Jadi sama dengan 1/2. Jadi hasil dari 32 dipangkatkan negatif 1/5 adalah 1/2. Nomor 11. Jika 8 pangkat 4x bagi 2 pangkat 3x sama dengan 128. Maka nilai dari x, oke, kita disuruh mencari nilai x. Sekarang, untuk mempermudah kita selesaikan. Di sini bilangan pokoknya berbeda. Kita ubah bilangan pokoknya biar sama. Nah, kalau mau mengubah bilangan pokoknya biar sama, yang pertama kita ubah adalah 8. 8 kita ubah menjadi 2 pangkat berapa yang hasilnya 8. Berarti ini kita ubah menjadi 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu hasilnya 8. Kemudian dipangkatkan lagi dengan 4x. Dibagi 2 pangkat 3x sama dengan 128-nya kita ubah menjadi 2 pangkat berapa? 128 itu adalah 2 pangkat 7. Selanjutnya, sekarang operasikan bilangan pangkatnya terlebih dahulu. Nah, sekarang model pangkat seperti ini, maka pangkatnya kita kalikan. Jadi ini akan menjadi 2 pangkat 3 kali 4 adalah 3 kali 4x adalah 12x bagi 2 pangkat 3x sama dengan 2 pangkat 7. Selanjutnya ini adalah pembagian bilangan berpangkat. Gunakan sifat pembagian bilangan berpangkat. Kalau bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya kita kurangi. Jadi ini akan menjadi 2 pangkat 12x kurang 3x adalah 12x kurang 3x adalah 9x. Sama dengan 2 pangkat 7. Oke, lanjut. Sekarang yang kita cari adalah x. Maka sekarang bilangan pokoknya sudah sama. Kita abaikan bilangan pokoknya, fokus kita pada bilangan pangkatnya. Pangkatnya di sini adalah 9x sama dengan 7. Maka x sama dengan 7/9. Jadi nilai x-nya adalah 7/9. Gimana adik-adik?
Bisa dipahami? Kembali kakak ingatkan jika ada yang tidak dipahami bisa langsung tulis di kolom komentar. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 12. Nilai dari 2 kali akar 196 adalah, sekarang kita disuruh mencari nilai dari akar 2 kali akar 196. Ini sama dengan 2 dikali akar 196, nilainya berapa? Akar 196 nilainya adalah 14. Jadi 2 dikali 14 adalah 28. Jadi nilai dari 2 kali akar 196 adalah 28. Oke, kita lanjut nomor berikut. Nomor 13. Nilai. Tentukan nilai dari 3 akar 7 kali 4 akar 7. Ingat, tanda titik ini adalah perkalian. Jadinya ini sama dengan 3 akar 7 kali 4 akar 7. 3 kali 4 adalah 12. Akar 7 kali akar 7 adalah akar 49. Maka ini sama dengan 12. 49 dikeluarkan dari akar atau nilai dari akar 49 adalah 7. Maka ini dikali 7. 12 kali 7 adalah 84. Jadi nilai dari 3 akar 7 kali 4 akar 7 adalah 84. Soal nomor 14. Tentukan hasil operasi dari 5 tambah 3 kali 4 akar 2. Oke, sekarang kita punya soal 5 tambah 3 kali 4 akar 2. Jadi sama dengan kita selesaikan dulu yang bilangan berpangkat. Berarti ini menjadi 5 tambah 3 kali 4 pangkat 2 adalah 16. Selanjutnya, dari bentuk ini kita selesaikan dulu perkalian. Berarti 5 ditambah 3 dikali 16. 3 kali 16 adalah 48. Maka selanjutnya 5 ditambah 48 adalah 53. Jadi hasil operasi dari 5 tambah 3 kali 4 akar 2 adalah 53. Berikut nomor 15. Bentuk sederhana dari akar 200 adalah, kita disuruh menyederhanakan bentuk akar yang ada pada soal nomor 15. Di sini kita punya bentuk akarnya adalah akar 200. Maka yang pertama kita ubah bentuk akarnya. Akar 200 ini kita cari dua bilangan yang ketika dikalikan hasilnya 200. Tetapi dengan syarat salah satu bilangannya harus bilangan kuadrat sempurna. Di sini kakak tulisnya 100 dikali 2. Kenapa 100? Karena 100 merupakan bilangan kuadrat sempurna dan 100 kalau dikali 2 hasilnya adalah 200. Jadi akar 200 kita ubah bentuknya menjadi akar 100 dikali 2. Kemudian ini sama dengan akar 100 kita keluarkan dari akar. Kalau 100 keluarkan dari akar nilainya adalah 10. Kemudian yang tersisa dalam akar adalah akar 2. Jadi bentuk sederhana dari akar 200 adalah 10 akar 2. Nomor 16. Hasil dari akar 125
ditambah 3 akar 5 kurang akar 45. Oke, sekarang di sini ada akar 125. Akar 125 ini bukan merupakan bilangan kuadrat sempurna. Jadi, kita sederhanakan terlebih dahulu. Sekarang adik-adik perhatikan, di sini yang bentuk akar yang paling kecil, bentuk akarnya berapa? Ini ada akar 5, bentuk akar yang paling kecil. Nah, sekarang kita ubah berapa kali 5 yang hasilnya adalah 125. Jadi akar 125 ini kita mau ubah bentuknya menjadi angka berapa yang kalau dikalikan 5 hasilnya adalah 125. Angka tersebut adalah 25 kali 5 ditambah 3 akar 5 kurang akar 45-nya kita ubah lagi bentuknya menjadi akar berapa kali berapa yang hasilnya akar 45. Maka di sini adalah akar 9 dikali 5. Selanjutnya 25 kita keluarkan dari akar, nilainya adalah 5. Yang tersisa dalam akar adalah akar 5 ditambah 3 akar 5 kurang 9 kita keluarkan dari akar, nilainya adalah 3. Yang tersisa dalam akar adalah akar 5. Selanjutnya, jika bentuk akarnya sudah sama, maka kita langsung operasikan. Artinya di sini 5 ditambah 3 kurang 3. Akar 5. Hasilnya adalah 5 tambah 3, 8 kurang 3 adalah 5 akar 5. Jadi, hasil dari akar 125 ditambah 3 akar 5 kurang akar 45 hasilnya adalah 5 akar 5. Oke, kita lanjut ke soal yang berikut. Nomor 17. Hasil dari 3 akar 2 dikali 4 akar 18 tambah 5 akar 2. Oke, sekarang perkalian bilangan bentuk akar. Sekarang perkalian bentuk akar. Maka yang pertama kita kalikan 3 akar 2 dikalikan dengan 4 akar 18. 3 akar 2 kali 4 akar 18 hasilnya adalah 3 kali 4 yaitu 12. Akar 2 dikali akar 18 adalah akar 36. Selanjutnya yang berikut kita kalikan 3 akar 2 kita kalikan dengan 5 akar 2. Nah, di sini prosesnya sama seperti yang pertama tadi. Ini tambah 3 akar 2 kali 5 akar 2. 3 kali 5 adalah 15. Akar 2 kali akar 2 adalah akar 4. Maka selanjutnya sama dengan 12 akar 36 nilainya adalah 6. Maka ini kali 6 ditambah 15 akar 4 nilainya adalah 2. Maka ini kali 2. Sama dengan 12 dikali 6. Hasilnya adalah 72 ditambah 15 dikali 2 adalah 30. Maka 72 tambah 30 adalah 102. Jadi, hasil dari 3 akar 2 kali 4 akar 18 tambah 5 akar 2 adalah 102.
Bagaimana adik-adik bisa dipahami? Baik, kita lanjut ke soal yang berikut, yaitu soal nomor 18. Bentuk sederhana dari akar 75 kurang akar 147 tambah akar 48 adalah, oke, di sini bentuk-bentuk akar ini bukan merupakan bilangan kuadrat sempurna. Maka yang pertama harus kita lakukan adalah kita sederhanakan bentuk akar ini. Pertama akar 75. Akar 75 kita sederhanakan menjadi akar 25 dikali 3 kurang akar 147. Sekarang di sini kita sudah kali 3. Untuk mempermudah mencari dua bilangan itu, bilangan yang satu kita pakai dengan angka 3 saja. Selanjutnya kita cari bilangan yang lagi satu. Berarti 3 kali berapa? Yang dapatnya 147. Berarti 3 kali 49. Berarti ini 49 kali 3. Ditambah akar 48. Berarti 48 kita langsung bagi dengan 3. Hasilnya adalah 16. Maka ini 16 dikali 3. Sama dengan 25 kita keluarkan dari akar, maka nilainya ada 5. Tersisa akar 3 kurang 49 keluarkan dari akar, nilainya adalah 7. Yang tersisa akar 3. Kemudian 16 keluarkan dari akar, nilainya adalah 4. Tersisa akar 3. Sama dengan, sekarang bentuk akarnya sudah sama, maka bisa kita operasikan. Jadinya di sini 5 kurang 7 tambah 4 akar 3 sama dengan 5 kurang 7 adalah negatif 2 tambah 4 adalah 2. Akarnya adalah akar 3. Jadi nilai atau bentuk sederhana dari akar 75 kurang akar 147 tambah akar 48 adalah 2 akar 3. Bagaimana adik-adik? Bisa dipahami? Semoga penjelasan dan pembahasan soal yang ada di video ini bisa membantu adik-adik dalam menghadapi ujian tengah semester nanti. Oke, kita lanjut ke soal yang berikut. Nomor 19. Tentukan hasil dari 2 akar 289 kurang 3 akar 196 tambah 4 akar 121. Oke, sekarang ini sama dengan akar 289. Akar 289 itu nilainya adalah 17. Berarti di sini 2 akar 289 nilainya adalah 17, maka di sini kali 17 kurang 3 akar 196. Itu nilainya adalah 14. Maka ini 3 dikali 14 ditambah 4. 121 akar 121 nilainya adalah 11. Maka ini 4 dikali 11. Selanjutnya, yang harus kita selesaikan terlebih dahulu adalah perkalian. Kedua dikali 17 hasilnya adalah
34 kurang 3 dikali 14 adalah 42, ditambah 4 dikali 11 adalah 44. Sama dengan 34 kurang 42. Hasilnya adalah negatif 8 ditambah 44. Sama dengan negatif 8 tambah 44 adalah 36. Jadi, hasil dari 2 akar 289 kurang 3 akar 196 tambah 4 akar 121 adalah 36. Kita lanjut ke soal yang berikut yang merupakan soal terakhir, yaitu soal nomor 20. Bentuk sederhana dari 2 per 2 tambah akar 3. Oke, sekarang soal nomor 20 ini berhubungan dengan pembagian bentuk akar. Kalau pembagian bentuk akar berarti hubungannya dengan kita merasionalkan penyebut pecahannya. Merasionalkan berarti sekarang ingat bahwa dalam pembagian bentuk akar ada beberapa bentuk yang sengaja dibuat untuk mempermudah kita menyelesaikan pembagian bentuk akar. Nah, ada satu bentuk yang berhubungan dengan soal nomor 20. Bentuknya adalah C per A tambah akar B. Itu akan menjadi C per A tambah akar B dikalikan dengan kawan dari penyebutnya. Kawannya adalah A kurang akar B per A kurang akar B. Maka ini akan menjadi sama dengan C kali A kurang akar B per A kuadrat kurang B. Nah, bentuk ini yang nantinya akan kita pakai untuk menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan pembagian bentuk akar, terkhususnya untuk soal nomor 20. Oke, mari kita selesaikan, kita bahas bersama soal nomor 20 dengan menggunakan bentuk yang sudah ditulis ini. Soalnya adalah 2 per 2 tambah akar 3 sama dengan. Sekarang kita tulis kembali lagi soalnya 2 per 2 tambah akar 3 dikali. Ingat, kalau tambah kita ikuti bentuknya, maka di sini akan menjadi 2 kurang akar 3 per 2 kurang akar 3 sama dengan bentuknya di sini C dikali A kurang akar B. Maka di sini akan menjadi 2 dikali 2 kurang akar 3 per, dari bentuknya dia A tambah akar B kali A kurang akar B menjadi A kuadrat kurang B. Maka ini akan menjadi 2 kuadrat kurang 3. Maka selanjutnya sama dengan, sekarang tinggal kita kalikan. Sama dengan kita kalikan. Yang pertama 2 dikali 2. Kemudian yang kedua adalah 2 dikali dengan min akar 3. Maka hasilnya yang pertama 2 kali 2 adalah 4. Kemudian yang berikut adalah 2 dikali negatif akar 3 hasilnya adalah negatif 2 akar
3 per 2 pangkat 2 kurang 3. 2 pangkat 2 adalah 4, kurang 3 adalah 1. Nah, selanjutnya 4 kurang 2 akar 3 dibagi atau 4 kurang 2 akar 3 per 1 hasilnya adalah, ingat bahwa setiap bilangan yang dibagi 1 maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Maka 4 kurang 2 akar 3 bagi 1 hasilnya adalah 4 kurang 2 akar 3. Jadi, bentuk sederhana dari 2 per 2 tambah akar 3 adalah 4 kurang 2 akar 3. Oke, untuk video kali ini pembahasan soal kita cukup sampai dengan 20 nomor. Kembali kakak ingatkan, jika ada pembahasan atau penjelasan yang tidak adik-adik pahami, adik-adik bisa langsung tanyakan di kolom komentar. Oke, di sini kakak mau mengingatkan dan menegaskan bahwa matematika itu mudah dan menyenangkan. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Terima kasih.